Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Lukas pasal 1, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara, iman saudara dibangkitkan ketika saudara mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Lukas pasal yang pertama mulai ayat 5 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria, dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya." Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah tentang Sakaria dan Elisabet istrinya, di mana Sakaria ini adalah seorang imam, dia dari keturunan imam, dan kemudian istrinya juga berasal dari keturunan imam. Jadi mereka ini berdua adalah keturunan imam dan mereka hidup melayani Tuhan. Sakaria hidup sebagai imam yang melayani Tuhan, tetapi ada pergumulan dalam hidup mereka, karena dikatakan ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Jadi ada satu pergumulan, ada satu doa yang belum dijawab, padahal pada waktu itu umur mereka sudah sangat lanjut, mereka sudah tua, tetapi mereka tidak punya keturunan.
Pergumulan itu sudah begitu lama dipanjatkan kepada Tuhan, tetapi belum terwujud juga. Tetapi kemudian kalau kita baca seterusnya tadi, saudara, pada akhirnya datanglah malaikat Tuhan. Sementara Zakaria melayani Tuhan, datanglah malaikat Tuhan mengatakan kepadanya bahwa istrinya akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang besar di hadapan Tuhan, dan semua orang akan bersuka cita akan kelahirannya, di mana dia akan menjadi berkat. Itulah Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, yang saya rindu kita renungkan malam hari ini, bagaimana Zakaria dan Elisabet mengalami mujizat Tuhan. Apa yang mereka doakan, apa yang mereka pergumulkan, pada akhirnya menjadi kenyataan. Bagaimana mereka menjalani proses itu, saudara? Karena proses itu tidak gampang. Proses itu begitu panjang, sampai mereka tua. Tetapi ingat, jawaban doa yang diberikan oleh Tuhan itu dahsyat luar biasa. Tidak ada anak seperti anak ini. Firman Allah berkata tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bahkan dia yang mendahului Tuhan, dia bahkan membaptiskan Tuhan. Bukankah dahsyat jawaban doa yang diberikan kepada Zakaria dan Elisabet di tengah keluarga mereka? Anak itu menjadi anak kebanggaan, dan Zakaria dan Elisabet berbahagia karena dikaruniakan bukan hanya jawaban doa, tetapi jawaban doa yang luar biasa. Ya, panjang memang prosesnya. Prosesnya begitu lama. Tetapi mereka menjalani proses itu dengan benar sampai akhirnya mujizat itu terjadi. Demikian hari ini, saudara, saya rindu kita belajar bagaimana cara kita bertahan dalam proses, bagaimana kita menjalani prosesnya sampai pada akhirnya apa yang menjadi kerinduan kita diwujudkan oleh Tuhan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan. Kita lihat, saudara, dalam mereka menjalani prosesnya, di ayat 6 dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Lihat, saudara, saat proses itu begitu panjang, saat doa-doa itu belum dijawab, langkah perjalanan hidup yang mereka jalani suami istri adalah mereka hidup benar, mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan di dalam hidup mereka. Kalau di dalam bahasa aslinya di sana sebenarnya, saudara, bahwa jelas kata kerja di mana mereka hidup benar seturut firman Tuhan itu menunjuk kata kerja yang ada dalam diatesis medial. Maksudnya adalah bahwa kata kerja itu bersifat saling, di mana Zakaria dan Elisabet mereka saling mengingatkan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sangat lumrah, saudara, kalau ada waktu-waktu Zakaria mungkin lemah, datang Elisabet menguatkan. Sangat manusiawi kalau ada waktu-waktu Elisabet juga lemah, sudah lama ditunggu-tunggu tetapi tidak terwujud juga, Zakaria menguatkan. Ketika mereka saling menguatkan dan tetap hidup seturut firman Tuhan, maka pada akhirnya doa mereka dijawab lebih dari apa yang mereka pikirkan. Saat ini, saudara, mungkin ada saudara yang suami istri mendengarkan renungan ini dan akan berdoa bersama malam hari ini. Dengar, saudara, mari saling menguatkan, mari saling menopang untuk tetap hidup dalam kebenaran. Semua saudara yang mendengarkan renungan ini, mari hidup seturut firman Tuhan. Maka pada akhirnya saudara akan menyaksikan Allah melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama, mereka menjalani proses itu dengan tetap hidup benar. Kemudian yang kedua, saudara, di ayat 8 dikatakan, pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dengar, saudara, doa belum dijawab, pergumulan masih berat, tetapi dia tetap hidup melayani Tuhan. Begitulah cara Zakaria menjalani prosesnya sampai akhirnya dia mendapat jawaban yang lebih dari apa yang dia doakan. Kenapa? Karena dalam menjalani prosesnya, Zakaria tetap hidup melayani Tuhan. Hari ini, saudara, saat beban masih dipikul, apakah saudara sedang hidup melayani Tuhan? Saat beban persoalan masih berat, apakah saudara masih hidup melayani Tuhan? Kalau saya dan saudara rindu mengalami perkara besar seperti Zakaria dan Elisabet, apapun yang kita alami, mari kita tetap hidup melayani Tuhan. Tetap hidup dalam pelayanan. Kerjakan yang terbaik dalam melayani Tuhan.
Lalu kemudian yang terakhir saudara, ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bagimu haruslah engkau menamai dia Yohanes. Doamu telah dikabulkan. Mereka masih berdoa. Sekalipun sudah begitu lama doa itu belum dijawab, tapi mereka masih berdoa juga. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam segala situasi kondisi yang saudara alami, sekalipun doa itu sudah begitu lama belum dijawab juga, tetaplah berdoa saudara. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Karena ada waktunya, waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dia akan menjawab doa-doa kita. Jadi bagaimana Zakaria dan Elisabet menjalani prosesnya sampai akhirnya mereka mengalami mujizat saudara. Mereka tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Sekalipun pergumulan masih berat saudara, mereka tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, mereka tetap melayani Tuhan. Zakaria tetap hidup melayani sekalipun pergumulan masih berat. Lalu yang ketiga, Zakaria dan Elisabet tetap hidup dalam doa sekalipun pergumulan masih berat, sampai akhirnya mereka mengalami mujizat. Malam hari ini saudara, kita akan bersama-sama datang lagi kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya mau menegaskan kepada saudara, setiap kali kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, ingat, biarlah dalam kita menjalani prosesnya, kita tetap hidup dalam kebenaran. Bukan sekedar hidup dalam doa, tapi hidup dalam kebenaran juga. Lalu jalani prosesnya saudara dengan tetap hidup melayani Tuhan. Bukan hanya menuntut dari Tuhan, tapi layani Tuhan. Dan kemudian sekalipun mungkin sudah terlalu lama doa saudara tidak dijawab, tetaplah berdoa sampai saudara menyaksikan perkara besar dikerjakan oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, biar firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, bahwa kalau saudara tetap hidup dalam kebenaran, bahwa saudara tetap hidup dalam pelayanan, saudara melayani Tuhan, dan bahwa kalau saudara tetap hidup dalam doa, saudara, kita akan bersama-sama melihat perkara besar dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara, naikkan doa-doa saudara dengan penuh iman di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah
bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit, saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya,
Haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat, yang menderita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah. Tuhan ulurkan tangan-Mu jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran.
Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anakmu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anakmu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin.